Pemilihan Presiden 2024 hanya tersisa 230 hari lagi. Saat ini 3 tokoh nasional sudah resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden. Dan jika tidak ada aral merintang, akan mendaftarkan secara resmi ke KPU di bulan Oktober nanti. Anies yang pertama mendeklarasikan diri melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Disusul Prabowo yang didukung Gerindra dan PKB. Serta Ganjar yang diumumkan PDI Perjuangan jelang Lebaran. Terus memoles diri agar mereka semakin diterima dan dikenal publik. Berbagai sigi yang digelar, berbagai lembaga survei terus memotret tren kenaikan ataupun penurunan ketiga tokoh ini. Saling salib terus terjadi di antara ketiganya untuk berada di puncak survei. Ketiga tokoh ini pun masih belum beranjak dari angka maksimal yang diharapkan. Dan sepertinya masyarakat yang belum sepenuhnya menentukan pilihan pun masih cukup tinggi. Lalu, akankah pemilihan yang belum menentukan pilihan akan menjadi penentu? Ataukah pemilih yang akan berubah saat 14 Februari atau kerap disebut swing voter akan menjadi kuda hitam dalam memenangkan salah satu calon? Jurnal. Ya pemirsa, selamat malam pemirsa, selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan Anda bersama dengan keluarga bisa berkumpul dan merayakan indahnya Idul Adha di tahun ini. Tapi malam hari ini tetap, apa kabar Indonesia Malam akan menghadirkan kepada Anda dialog yang pastinya akan menambah informasi untuk Anda dan pastinya juga tajam. Malam hari ini, ayo kita lihat Pilpres 2024 khususnya adalah perebutan suara yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto pemirsa. Kalau melihat elektabilitas dari tiga sosok tersebut tidak terpaut jauh dan dikatakan mereka berebut hal yang sama yakni adalah swing voter. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Pengamat politik kita Mas Adi Praetno sudah hadir di sini. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Idul Adha dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cak. Baik, Mas, sekarang saya juga sudah tersambung dengan pengamat politik kita. Bahkan juga saya sudah melihat di sini Mas Denny Irvani dari SMRC dan juga kita lihat di sini apakah sudah hadir Bang Kodari, Mas Burhan juga sudah terlihat lengkap narasumber saya di malam hari ini. Selamat malam Bapak-bapak, selamat Hari Raya Idul Adha dulu dong. Selamat malam, selamat Hari Raya Idul Adha. Malam, Caca. Baik, ya sebelum saya ke pengamat politik, mungkin saya ingin tahu dulu secara survei dari SMRC, bahkan juga indikator politik, Mas Burhan terlebih dahulu. Kita banyak berbicara mengenai swing voter, bahkan analisis dilakukan. Tapi boleh dong berikan pencerahan untuk pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam. Siapa sih yang bisa kita sebut sebagai swing voters untuk pemilu 2024? Survei indikator berapa persen? Seperti apa Mas Burhan? Swing voters itu bisa didefinisikan melalui dua pengukuran. Yang pertama adalah mereka yang punya preferensi pilihan terhadap calon presiden atau partai politik, tetapi pilihannya bisa dikategorikan sebagai lemah. Jadi iman elektoralnya masih goyah, belum kafah. Jadi bisa pindah ke lain hati. Itu definisi swing voters yang pertama. Definisi yang kedua adalah mereka yang belum menentukan pilihan sama sekali. Artinya masuk kategori undecided. Mereka yang belum memutuskan siapa capres-cawapresnya. Mungkin akan diputuskan nanti jelang pemilihan atau bahkan di bilik suara atau bahkan memutuskan untuk tidak memilih. Jadi dua kategori ini kalau kita lihat cukup lumayan besar. Kalau berdasarkan pengukuran yang kedua yaitu undecided voters, itu ya kurang lebih antara 10 sampai 15%. Sementara untuk kategori yang pertama, yaitu mereka yang punya pilihan tetapi iman elektoralnya masih lemah, itu kurang lebih sekitar 40-an%. Jadi secara umum menentukan siapa yang nantinya menang, itu akan diputuskan ke arah mana swing voters itu akan melabuhkan pilihannya. Baik, itu dia analisis dari indikator politik. Mungkin sekarang saya ke SMRC Mas Denny Irvani. Kalau menurut survei dari SMRC, bagaimana? Apakah tidak terlalu jauh definisinya? Dan mungkin seberapa besar sih swing voter ini Mas Denny? Saya kira data yang dikumpulkan oleh SMRC juga Suaranya tidak terlalu jauh dengan apa yang disampaikan Mas Burhan tadi. Dalam kalau kita lihat dari sisi loyal, pemilih yang tidak loyal. Belum kedengaran suaranya. Baik Mas Denny,
Maaf saya potong, saya hampir tidak bisa mendengar suara Mas Denny. Nanti pertanyaan yang sama saya akan tanyakan ya, kita akan perbaiki dulu komunikasi kita. Mungkin saya ke Bang Kodari terlebih dahulu. Bang Kodari, kalau kita lihat Pilpres sebelumnya, ternyata juga belum tersambung ini. Oke lah, mungkin saya ke Mas Adi Pray di sini. Kalau kita lihat Pilpres sebelumnya dengan Pilpres ke depan, swing voter ini kategorinya masih sama tidak sih? Orang-orang yang sama atau bagaimana? Ya, antara swing dan undecided voter itu kan sudah dijelaskan oleh Mas Burhan tadi ya. Ada sekitar 15-20% yang undecided, itu yang belum menentukan pilihan politiknya. Sementara yang swing itu adalah mereka yang kemungkinan akan terjadi migrasi politik. Sekalipun saat ini sudah menentukan pilihan misalnya ke Anies, ke Prabowo, dan ke Ganjar. Tapi angka mereka cukup tinggi, di angka sekitar 35%. Mereka mengatakan pilihan saat ini mungkin akan berubah nanti di kemudian hari. Nah, apakah nanti di Pilpres akan berubah? Sangat mungkin akan berubah. Karena rata-rata mereka ini adalah yang saya kira preferensi dan pilihan politiknya sangat tergantung bagaimana resultante dan kampanye politik yang dilakukan oleh masing-masing calon. Sampai saat ini itu pilihan sementara. Karena seringkali kan dinamika politik cukup bergerak dinamis. Misalnya hari ini memilih Prabowo Subianto. Tapi ke depan belum tentu, karena misalnya Prabowo ini tidak terlampau bisa diharapkan, isunya tidak terlampau mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara, ataupun saat ini memilih Anies ataupun Ganjar, tapi ke depan akan sangat mudah karena tawaran-tawaran solusi dari calon yang lain itu jauh lebih rasional. Itu artinya apa? Kalau kita membaca rata-rata, swing ini relatifly adalah mereka yang berpikir secara rasional dan kritis, yang dia lihat itu adalah bagaimana soal kampanye, soal visi misi dan tawaran program yang menurut mereka jauh lebih unggul ketimbang yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kemudian angka swing itu tinggi, itu karena mayoritas pemilihnya masih rasional. Yang kedua, membaca swing itu tentu tidak terlepas karena memang pemilu kita masih lama aja. Itu artinya apa? Masih sangat mungkin isu-isu yang berkembang itu akan berubah secara total dan akan berubah secara maksimal. Tapi saya akan meyakini kalau kemudian mendekati Pilpres ketika terutama diumumkan soal siapa kandidat capres dan cawapres yang akan diusung, maka selama itu juga biasanya swing ini akan semakin menyempit. Kalau angka kata Burhan tadi 40 bisa berkurang jadi 30, bahkan semakin mengecil tinggal 10% karena kemantapan mereka memilih itu sudah jelas dari visi misi, dari track record dan kampanye politik yang selalu ya dilakukan oleh para kandidat itu secara konsisten, secara kontinu. Oleh karena itu bagi saya membaca peta elektabilitas hari ini sebenarnya tidak bisa terlampau disimpulkan soal sebenarnya siapa yang paling unggul, soal siapa yang paling dominan, dan siapa yang bisa dipastikan akan memenangkan pertarungan politik di Pilpres. Karena memang rentan ataupun margin di antara ketiga orang ini tidak terlampau ada yang dominan secara signifikan. Pada level Ganjar dan Prabowo misalnya, ini kan tingkat elektabilitasnya bersaing cukup ketat. Selisih suaranya di kisaran angka 3-4%. Itu ya rata-rata umum masih dalam margin of error. Begitupun dengan Anies yang belakangan sudah mulai mengejar, ya dulu selisihnya bisa 20%, selisihnya bisa 15%, tapi belakangan jarak Anies dengan Prabowo, jarak Anies dengan misalnya Ganjar Pranowo itu kan di kisaran angka 10%. Oleh karena itu ya saya kira memang peta politik kita ke depan itu cukup dinamis, sangat tergantung bagaimana sosialisasi dan kerja-kerja politik yang dibangun oleh tim sukses, yang dibangun oleh tim kandidat, yang kemudian bisa meyakinkan para pemilih yang sampai saat ini sebenarnya iman politiknya itu ya masih goyang-goyang sebenarnya. Ini yang saya kira memang bagaimana para calon tim sukses termasuk juga relawan harus pandai betul bagaimana mengemas satu kampanye politik supaya pesan yang disampaikan itu disukai, supaya pesan politiknya itu bisa diterjemahkan sedemikian rupa. Baik, pemirsa sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada narasumber saya. Ada tulisan yang menarik yang dirilis resmi oleh The Interpreter, lawinstitute.org yang mengatakan bahwa menarik untuk kita mengkaji pemilih rasional ini seperti apa kalau kategori 21 hingga 35, mengingat saat ini banyak segmentasi tersebut adalah mereka-mereka yang sudah putus asa, pengangguran, di PHK pekerjaannya. Apakah cukup menawarkan dengan janji-janji visi misi ataukah harus yang nyata untuk menarik perhatian mereka? Sesaat lagi.